Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naswa Umu Azhara dengan NIM K5422059 di podcast Geograf Muda. Uhuy. Yeay. Baik, di sini saya akan ditemani oleh teman saya yaitu. Nurul Fitri Inayah dengan NIM K54220064. Oke, baik. Kayaknya seru banget nih. Kita mau podcast hari ini dengan ditemani sama teman saya yaitu Mbak Nurul. Mbak Nurul, kesibukannya belakangan ini lagi apa Mbak Nurul? Kesibukannya hari ini mengerjakan laprak, makalah, dari matkul-matkul yang lain. Oke, banyak ya tugasnya ya berarti ya. Terus Iya, waktu SMA Mbak Nurul masuk ke jurusan apa? IPA atau IPS nih? saya ngambilnya jurusan IPA, Mbak Naswa. Berarti nggak dapat mata pelajaran geografi ya. Sangat betul. Apa sih yang bikin Mbak Nurul tertarik untuk masuk ke pendidikan geografi ini? Kan Mbak Nurul nggak dapat mata pelajaran geografi tuh. Untuk tertarikannya dengan geografi itu meliputi dari seluruh kebumian. Nah, sehingga saya itu tertarik pada unsur-unsur yang mengandung istilah disiplin ilmu dan menerangkan bahwa geografi itu cakupannya yang luas. Oke, baik. Oke, Mbak Nurul, buat kali ini kita akan ngobrolin tentang dinamika hidrosfer terhadap kehidupan. Mbak Nurul, tahu Ya, nggak sih apa itu hidrologi? hidrologi. Hidrologi itu berasal dari dua kata yaitu hidros dan logos. Hidros yang artinya itu air, sedangkan logos itu ilmu. Jadi kaitannya hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air, khususnya mengenai distribusi, sirkulasi, dan sifat-sifat fisik di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Gitu ya. Terus gimana nih buat siklus hidrologinya sendiri? Untuk siklusnya itu terdapat tahap-tahapan, tapi siklus hidrologi ini mempunyai makna sendiri, yaitu proses kontinu yang menggambarkan pergerakan air di bumi dan atmosfer. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap, pertama yang saling terkait dan berulang secara terus-menerus. Nah, untuk siklusnya ini, tahapannya bisa dijelaskan oleh Mbak Naswa persatunya. Oke, baik. Untuk penjelasan tahap-tahapan dari siklus hidrologi, kita bisa lihat ini ya. Tahap pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan air yang menguap dari permukaan laut, sungai, danau, dan tanah akibat pemanasan oleh sinar matahari. Selanjutnya ada transpirasi, yaitu merupakan tumbuhan yang melepaskan uap air ke atas atmosfer melalui stomata. Lalu yang ketiga ada proses evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi yang merupakan total kehilangan air dari permukaan tanah dan vegetasi ke atmosfer. Untuk faktor pengaruh dari evapotranspirasi ini merupakan faktornya itu ada kondisi iklim, jenis vegetasi, dan ketersediaan air tanah. Dampaknya yaitu menambah uap air yang ada di atmosfer dan mempengaruhi siklus air secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk siklus yang keempat itu ada kondensasi atau uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil yang membentuk awan. Faktor pengaruhnya yaitu seperti suhu udara, tekanan atmosfer, dan kelembapan. Dampak dari kondensasi ini yaitu membentuk awan dan dapat mengakibatkan presipitasi. Yang selanjutnya ada presipitasi sendiri atau proses tetesan air di awan menjadi cukup besar untuk jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju atau hujan es dan membentuk presipitasi lainnya. Untuk faktor pengaruhnya sendiri yaitu kondisi atmosfer, suhu, dan topografi yang ada di atmosfer.
Lalu dampaknya yaitu menambah air ke permukaan tanah, badan tanah, dan menutrisi ke tanaman. Yang selanjutnya ada infiltrasi atau proses air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Faktor pengaruhnya yaitu jenis tanah, kelembaban tanah, dan intensitas hujan. Dampaknya yaitu untuk menambah cadangan air tanah yang dapat digunakan oleh tanaman dan sumur. Dan yang ketujuh ada perkolasi atau air yang telah meresap ke dalam tanah bergerak lebih melalui lapisan tanah dan bebatuan hingga mencapai air tanah. Faktornya yaitu permeabilitas tanah dan batuan. Yang terakhir ada runoff atau proses air yang tidak meresap ke dalam tanah mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, atau air laut. Faktor pengaruhnya yaitu ada topografi, jenis tanah, dan intensitas persipitasi. Dampaknya yaitu mengisi kembali bahan air di permukaan bumi dan dapat menyebabkan erosi banjir jika tidak terkendali. Jadi untuk siklus hidrologi sendiri itu siklusnya terus berputar ya teman-teman, dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, persipitasi, infiltrasi, perkolasi, dan runoff itu mereka saling berhubungan satu sama lain. Oke, baik Mbak Nurul. Iya. Gimana? Jadi setelah saya jelaskan tentang tahapan-tahapan dari siklus hidrologi ini, Mbak Nurul jadi paham nggak apa itu siklus hidrologi? Sangat paham, dikarenakan kan siklus air tadi saling berkaitan dan saling berulang secara terus-menerus, sehingga siklus ini sangat penting untuk dikenali dan dipelajarinya. Oke, baik. Mbak Nurul, tahu nggak sih perairan di Indonesia itu bagaimana? Wah, saya kurang tahu itu Mbak Naswa. Memang bagaimana perairan laut di Indonesia itu? Nah, untuk perairan laut di Indonesia itu sangat luas. Disebut dengan samudra yang merupakan kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi dan memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya di suatu pulau dengan pulau lainnya. Berdasarkan luas permukaannya, samudra di bumi terdiri atas 4 samudra menurut, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Artik. Lalu, dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM soal morfologi dasar laut Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipersatukan oleh wilayah lautan dengan luas seluruh wilayah teritorial yaitu 8 juta kilometer persegi, mempunyai panjang garis pantai mencapai 81.000 km, hampir 40 juta orang penduduk tinggi di kawasan pesisir. Lalu untuk luas perairan laut di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia. Terdiri dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE 2,7 juta kilometer persegi dan wilayah laut teritorial 3,1 juta kilometer persegi. Selain itu, wilayah perairan laut di Indonesia juga dibedakan menjadi 3 nih teman-teman, yaitu 1. Landas kontinen adalah wilayah laut yang merupakan batas antara dua negara tetangga dengan segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai kedalaman 200 meter. Untuk yang kedua ada laut teritorial, merupakan wilayah laut sejauh 12 mil dari garis dasar lurus pantai terluar di Indonesia. Yang ketiga yaitu laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE, sejauh 200 mil dari garis dasar pulau terluar di Indonesia. Wah, berarti perairan laut di Indonesia itu merupakan yang sangat luas ya Mbak Naswa ya? Iya, betul sekali Mbak Nurul. Untuk laut bisa dikategorikan ke dalam beberapa zona berdasarkan kedalamannya ya teman-teman. Jadi ada zona litoral, zona netrik, zona batial, zona abisal, dan zona hadal.
Untuk kedalamannya sendiri bisa dijelaskan nggak sih Mbak Nurul ini biar teman-teman kita semua tahu nih. Untuk kedalaman dalam perairan laut di samudra di bumi, kan ada 4 samudra, yaitu Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini memiliki luas 179,7 juta kilometer persegi, dengan karakteristiknya samudra terbesar dan terdalam, mengelilingi banyak kepulauan dan benua. Untuk yang kedua, Samudra Atlantik, dengan luas 93,4 juta kilometer persegi, karakteristiknya memisahkan benua Amerika dan Eropa dan Afrika. Ya, yang dengan luasnya 74,9 juta kilometer persegi, karakteristiknya terletak di antara benua Afrika, Asia, dan Australia, dengan iklim yang sangat bervariasi. Untuk Samudra Arktik, yaitu luasnya 13,1 juta kilometer persegi, dengan karakteristiknya samudra terkecil dan terletak di sekitar kutub utara, sebagian besar tertutup es sepanjang tahunnya. Nah, dengan kategori laut berdasarkan kedalamannya yang sudah disebutkan oleh Mbak Najwa itu, zona litoral ini memiliki kedalaman hingga garis pantai pasang surut, yang dengan karakteristiknya berpengaruh dalam pasang surut dan sinar matahari, kaya akan kehidupan laut seperti tumbuhan dan hewan laut. Untuk zona netik, yaitu dengan kedalaman dari garis pasang surut hingga kedalaman 200 meter. 200 meter dengan karakteristiknya bagian dari landas kontinen itu banyak dijadikan sebagai lokasi penangkapan ikan karena produktivitasnya yang cukup tinggi. Untuk zona batial dengan kedalaman 200 meter hingga 2000 meter. Dengan karakteristiknya wilayah ini mulai gelap dibandingkan dengan wilayah zona-zona yang lain. Dengan memiliki tekanan air yang cukup tinggi, kehidupan laut lebih sedikit dibandingkan zona neritik tadi. Yang untuk zona abisal itu dari 2000 meter hingga 5000 meter kedalamannya. Dengan karakteristik suhunya yang sangat dingin, tekanan sangat dingin, dan sangat sedikit sinar matahari yang menembus. Kehidupan laut di zona ini termasuk organisme yang dapat bertahan hidup di kondisi yang ekstrim. Nah, untuk zona terakhir ini adalah zona hadal, yang dengan kedalamannya lebih dari 5000 meter. Kedalaman ini merupakan kedalaman yang sangat dalam dibandingkan dari 4 zona yang tadi. Dengan karakteristiknya terletak di palung laut yang dalam seperti palung Mariana, hanya sedikit organisme yang hidup di kedalaman itu karena tekanan yang sangat ekstrim dan ketiadaan cahaya. Merupakan itu sangat gelap banget. Berarti kayak banyak yang kita belum tahu ya Mbak Nurul, berarti kayak zona-zona seperti abisal dan hadal Iya, itu ternyata ada di dalam kedalaman laut yang lebih dari 1000 meter ya Mbak Nurul. iya benar. Dan ternyata di bumi ini itu sebagian isinya itu adalah perairan. Lalu Iya, untuk karena dampak hidrologi terhadap kehidupan sendiri itu bagaimana sih Mbak Nurul? untuk dampak hidrologi di kehidupan kan itu sangat penting banget. Karena untuk apa? Salah satunya sebagai sumber air bersih, yang dimana penyediaan air bersih bagi manusia, hewan, dan tumbuhan sangat dibutuhkan. Semisal air hujan yang jatuh ke bumi dapat diolah menjadi air minum dan digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Untuk dampak lanjutnya, untuk bagi pertanian, air hujan dan irigasi ini berasal dari siklus hidrologi yang sangat penting. Tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis dan pertumbuhannya. Untuk yang ketiga itu sebagai ekosistem.
yang dimana kehidupan akuatik seperti ikan dan tumbuhan air bergantung pada kesediaan air yang cukup dan kualitas yang baik. Untuk keempat, energi. Sebagai dampak hidrologi itu, siklus hidrologi ini berperan pada pembangkit tenaga listrik, tenaga air, yang mana aliran sungai dan air terjun dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Selanjutnya untuk membantu pengendalian bencana seperti banjir, kekeringan, dengan ini dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan dan mitigasi yang efektif. Selanjutnya dampak itu industri yang memerlukan banyak air seperti sebagai bahan baku, sebagai pendingin dalam proses produksi, dengan kesediaan air yang stabil dan berkualitas untuk berlangsungan operasi industri tersebut. Gitu. Berarti banyak banget ya Mbak Nurul untuk dampak hidrologi sendiri Benar, terhadap kehidupan. Jadi iya, kayak kita sehari-hari juga butuhin air yang Mbak Nurul buat hidup. benar. Jadi kayak kita mandi juga pakai air, kita butuh air untuk minum, kita butuh air untuk mencuci dan lain-lain. Jadi kayak eh, air itu sangat penting untuk kehidupan kita dalam sehari-hari gitu ya Mbak Nurul ya. Iya, Namun benar. namun kayak kadang ada eh, orang seperti sekelompok orang atau dari industri-industri yang kadang tuh nggak mementingkan kualitas air yang untuk kehidupan sehari-hari tersebut. Jadi kayak mereka tuh sering lebih membuang limbahnya mereka itu ke kayak ke laut, ke sungai gitu-gitu ya Mbak Nurul. Jadi kayak kadang juga menimbulkan pencemaran, betul ya Mbak Nurul ya? Sangat betul. Apalagi industri di Indonesia cukup kompleks, sangat yang membuang limbah di air, sungai sebagai pencemaran. Nah, salah satu limbah industri ini terdapat juga limbah yang lain, yaitu limbah pertanian, limbah perumahan, dan jenis pencemaran laut itu ada pencemaran kimia dan penyebaran plastik. Berikut merupakan salah satu contoh ilustrasi dari dampak pencemaran sampah plastik pada hewan. Ini adalah planet terindah di alam semesta, Bumi. Lautan biru nan indah bukankah terlihat sangat indah? Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, di dalam laut ada apa? Semuanya adalah sampah plastik. Tahukah kalian sekarang ini ada sekitar 100 juta hingga 150 juta ton sampah yang sedang mengambang di permukaan laut. Luasnya mencapai 535 kali lipat Taiwan dan terus bertambah. Akibatnya banyak biota laut yang dirugikan. Paus sekaligus menelan banyak plastik ke dalam perutnya. Induk burung laut menjadikan plastik sebagai makanan untuk diberikan kepada anak burung. Sedotan plastik yang dicabut dari hidung penyu, gelang plastik yang meliliti perut penyu, air mata kami lebih asin dibandingkan air laut. Saya paus kecil, Xiaoce. Saya masih terlalu kecil. Saya kira plastik adalah makanan enak, sehingga saya menelannya ke dalam perut. Pada akhirnya, karena tidak bisa mencernanya, saya pun mati. Kantong plastik yang kamu gunakan rata-rata hanya dipakai selama 25 menit. Ketika mengalir ke lautan, mungkin selama 500 tahun pun tidak terurai dan berubah menjadi pembunuh paling berbahaya bagi kami semua yang di laut. Nah, jadi perairan laut Indonesia kan luas. Pasti terdapat pencemaran, lupa, yaitu salah satunya pencemaran sampah plastik. Pencemaran sampah plastik ini terjadi ketika plastik tidak dapat terurai secara alami oleh lingkungan, mengakibatkan penumpukan di berbagai tempat seperti lautan, sungai, maupun daratan, sehingga tidak bisa pengolahan dengan benar akibat karena kurangnya infrastruktur daur ulang yang baik. Dampak pencemaran plastik ini sangat serius. Pertama, sampah plastik dapat membahayakan kehidupan
satwa liar dan ekosistem air karena sering kali terperangkap di dalamnya. Kedua, sampah plastik ini yang terurai menjadi partikel kecil mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan dan akhirnya mencapai manusia melalui makanan laut yang dikonsumsi. Untuk yang ketiga, sampah plastik dapat merusak pariwisata dan berdampak negatif pada ekonomi lokal. Selain itu, secara etika, pencemaran sampah plastik ini juga merusak keindahan lingkungan seperti di pantai maupun di pesisir-pesisir yang menarik perhatian para wisatawan. Nah, sehingga untuk mengatasi pencemaran plastik ini diupayakan secara kolaboratif dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Seperti meliputi kampanye penyadaran publik, peningkatan infrastruktur, terulang, pengembangan teknologi untuk mengurangi plastik, dan serta kebijakan yang mengatur penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan penggunaan bahan ramah lingkungan sebagai pengganti plastik. Begitu Mbak Naswa. Wah, berarti untuk dampak dari sampah plastik sendiri itu sangat berbahaya ya, Mbak. Oke, jadi penyebab dari pencemaran laut itu sebenarnya banyak banget ya Mbak Nurul ya. Jadi kayak untuk limbah-limbah seperti industri tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Nurul, pertanian, perumahan, dan kebisingan seperti pengeboran atau segala macam, dan organisme invasif gitu ya Mbak Nurul. Untuk limbah industri sendiri seperti sumber-sumbernya itu bisa berasal dari pabrik-pabrik dan industri berat yang membuang limbah cair langsung ke laut atau ke sungai yang ada di lingkungan sekitar. Jadi masyarakat tidak bisa memanfaatkan airnya ya Mbak Nurul, seperti yang pernah ada kejadian yang waktu di Jepang ya Mbak Nurul, katanya ada yang di nuklir atau apa yang cairan dibuang ke laut, sehingga kayak masyarakat Jepang juga kayak kurang setuju nih dan kontra ke pemerintah untuk kenapa kok bisa sampai limbah itu dibuang secara langsung ke laut. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari limbah industri. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama, itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Selanjutnya itu ada limbah pertanian. Sumbernya seperti penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian yang terbawa ke aliran air laut atau ke sungai atau ke danau, seperti di Danau Rawapening. Itu ada limbah ekstrak pupuk yang menurun ya dari atas pegunungan, terus habis itu mereka akhirnya ke bawah karena adanya infiltrasi air tanah. Jadi kayak pupuk-pupuk yang ada di atas itu turun ke Danau Rawapening, sehingga di Danau Rawapening itu banyak banget eceng gondok yang kayak setiap dibersihkan pasti selalu muncul karena kandungan pupuk kimia dan pestisidanya itu melimpah di sana ya Mbak Nurul ya. Lalu yang selanjutnya itu ada limbah perumahan. Untuk limbah perumahan ini itu limbah domestik atau dari rumah rumah tangga yang dibuang ke saluran air dan berakhir di laut. Jadi kayak kadang ibu-ibu rumah tangga yang buang sisa pencuci seafood atau pencuci sabun dibuang langsung ke sungai yang akhirnya nanti bermuara langsung ke laut. Jadi kayak itu juga bisa disebut sebagai pencemaran air ya menurut. Lalu yang selanjutnya itu ada kebisingan.
Kenapa kebisingan? Karena di sini ada aktivitas laut seperti pengeboran minyak dan kegiatan militer yang lainnya. Dampaknya bisa mengganggu komunikasi dan navigasi hewan laut seperti ikan dan mamalia laut. Jadi kayak hewan-hewan di laut itu kan juga membutuhkan navigasi, mereka mau pergi kemana atau berkomunikasi dengan sesama hewan. Jadi kayak menimbulkan pencemaran suara gitu ya menurut ya. Lalu yang selanjutnya itu ada organisme invasif atau pelepasan organisme asing melalui basalt water kapal atau perdagangan laut. Jadi kayak kadang kalau misalkan kita ngeliat kapal-kapal laut di tengah laut itu, mereka tuh juga sebenarnya menimbulkan pelepasan organisme asing dari basaltnya mereka gitu. Jadi itu juga disebut sebagai pencemaran air laut. Seperti contohnya itu ada ganggang invasif, kerang zebra, dan ikan asing. Jadi kadang nggak tahu dari mana kapalnya tiba-tiba datang ke Indonesia misal. Jadi kayak ikan di sana kebawa di kapalnya gitu. Oke, untuk tadi disebutkan sama Mbak Nurul ada pencemaran kimia, pencemaran plastik, dan pencemaran minyak. Untuk pencemaran akibat bahan kimia beracun itu bisa berasal dari industri pertanian dan rumah tangga yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk dampaknya bisa merusak kesehatan manusia, menyebabkan penyakit pada hewan laut, dan mengganggu ekosistem laut. Jadi untuk pencemaran kimia ini bisa disebutkan sebagai pencemaran yang sangat fatal ya Mbak Nurul. Jadi kayak karena ini bisa merusak ekosistem laut, di mana laut-laut di Indonesia itu bagus-bagus banget ya Mbak Nurul. Jadi kayak sayang kalau misalkan sampai tercemar dan merusak ekosistem yang ada di bawahnya. Lalu ada pencemaran plastik, limbah plastik yang sulit terurai dan terus menumpuk di lautan. Sayang banget Mbak Nurul, banyak pantai-pantai atau laut-laut di Indonesia yang kadang tuh terdapat sampah mengapung ya Mbak Nurul ya. Terus habis itu dari sisa anak orang beli gitu. Jadi kayak orang-orang jadi kayak orang-orang kalau misal pergi ke pantai tuh mereka nggak buang sampah di tempatnya, mereka tinggal di pinggir pantai, terus habis itu kena ombak, terus terbawa ke laut tidak bisa terurai, jadi mengambang di tengah laut, dan itu bisa sampai bertahun-tahun, dan itu tuh bisa sampai kayak terkena ke hewan-hewan gitu. Ada juga kasus kan yang kayak penyu ya Manurul ya, yang kayak tersangkut sampah. Lalu selanjutnya itu ada dampaknya, yaitu tadi membahayakan kehidupan laut melalui penelanan dan terjerat plastik dan mengganggu rantai makanan. Pastinya kalau misalkan banyak banget sampah, dan itu akan mengakibatkan kesulitan para hewan-hewan yang ada di laut untuk mencari makan, atau mereka pun juga tidak bisa membedakan mana itu makanan dan mana itu sampah gitu. Terdapat kehidupan laut yang sangat indah. Air di lautan itu sangat jernih, bersih, dan dapat ditembus oleh sinar matahari, sehingga kehidupan makhluk hidup di laut sangat sehat. Semua makhluk hidup di laut sangat senang berenang ke sana kemari, tak terkecuali ikan kecil yang bernama Icil. Icil dan teman-temannya beraktivitas seperti biasa, mencari makan, bertegur sapa dengan penghuni laut yang lain. Suatu ketika, pada saat penghuni laut sedang beraktivitas, datanglah berbagai benda asing yang jatuh dan mengalir ke tempat tinggal mereka. Benda-benda asing ini berupa sampah, plastik, dan limbah cairan.
Awalnya mereka biasa saja menghiraukan benda-benda asing tersebut. Namun, hari berganti hari, benda asing tersebut mulai banyak hingga menimbulkan bau, merubah warna air, dan hampir menutupi tempat tinggal mereka. Penghuni laut mulai kesulitan melihat matahari karena terhalang oleh benda asing tersebut. Oksigen yang biasa mereka hirup juga sudah mulai menipis, dan banyak penghuni laut yang mati atau kehilangan nyawa. Wah, Icil sedih sekali karena akibat pencemaran air ini, dia harus kehilangan teman-temannya. Sekarang, Icil si ikan kecil sendiri dan dia harus berenang ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana dia bisa menghirup oksigen dan bisa melihat sinar matahari dengan bebas. Yang selanjutnya ada pencemaran minyak. Pencemaran minyak ini contohnya seperti tumpahan minyak dari kapal tanker, anjungan minyak lepas pantai, atau kebocoran pipa. Bisa aja dari kapal-kapal laut yang ada di tengah laut itu, mereka mengalami kebocoran minyak. Jadi kayak minyaknya berada di tengah laut dan mencemari lingkungan ekosistem yang ada di bawahnya, atau kebocoran pipa. Kebocoran pipa itu kadang terjadi di pertambangan minyak lepas pantai. Itu biasanya berada di luar negeri atau di Indonesia pun ada. Dampaknya bisa merusak Yang di Palembang itu. Yang di Palembang gimana Mbak Nurul? Yang di Palembang yang jembatan Ampera, yang jembatan Ampera itu kan ada yang kapal yang terguling itu minyaknya pada jatuh ke air laut sehingga pencemarannya itu semakin luas gitu. Iya itu ada kemarin belum lama ini ya Mbak Nurul ya. Jadi kayak minyaknya tumpah ke laut gitu ya. Oke. Nah, dampaknya itu bisa merusak bulu dan kulit hewan laut atau menyebabkan kematian ikan, burung laut, serta mengganggu kualitas air laut. Tentunya kualitas air laut akan menurun karena terlalu banyak pencemaran seperti minyak atau limbah-limbah industri yang lainnya. Sludge has so far leaked from a Japanese freighter that ran aground off the island nation of Mauritius back in July. The fear now is that the vessel will break up, spilling the remainder of its cargo and polluting the pristine beaches and coral reefs that have made Mauritius a popular tourist destination. With that, let's go to Cindy Palm right now. She's dead starfish and eels too. So the ship actually hit a coral reef about 2 weeks ago, and it started leaking last week. The leak has stopped for now, but then the big concern here is that the ship will continue to disintegrate, and there's still about 2,000 tons of oil left in that ship. I've been speaking with a local resident, a professional kite surfer, who told me about what it's like there right now in Mauritius. Take a listen to what he had to say. Selanjutnya, Mbak Nurul, ada nggak sih upaya untuk pencegahan pencemaran laut itu? Untuk upaya itu sudah dilakukan secara masyarakat maupun secara pemerintah. Nah, upaya pencegahan pencemaran laut itu tidak membuang sampah ke laut seperti apalagi di luar terus lagi seenaknya membuang itu tidak boleh. Selanjutnya untuk penggunaan pestisida secukupnya. Dengan pestisida berlebihan kan dapat juga pencemaran di area pertanian. Untuk yang ketiga, lalu biasakan untuk tidak membuang puntung rokok di sekitar laut. Itu kebiasaan masyarakat kan apabila rokok terus langsung dibuang, itu salah satunya untuk sangat mencemari air di posisi laut ataupun pantai sehingga ikan pada banyak mati. Untuk yang keempat, kurangi penggunaan plastik. Bisa membawa kantong belanja sendiri, yang plastik hasil olahan itu. Iya, jadi kayak kita tuh bisa mengembangkan, kita kemana-mana bawa kantong sendiri dari rumah ya Mbak Nurul. Kayak misal mau belanja kita bawa sendiri, jadi untuk mengurangi sampah plastik dan pencemaran sampah plastik. Ya. Untuk yang selanjutnya, kita meninggalkan tali pancing, jala atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut.
ini seharusnya itu untuk memancing ini harus sangat diperhatikan. Apabila kalau terus-terusan membuang kayak gitu mengganggu untuk ekosistem di laut. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengolahan air limbah yang tidak membuang limbah secara langsung di sungai maupun di laut. Jadi Untuk kayak menggunakan industri-industri itu harus ada tempat pengolahan pembuangan limbahnya sendiri ya menurut ya. iya Jadi kayak betul ya. biar biar nggak dibuang langsung secara mentah ke laut, jadi bisa mencemarkan pencemaran air. Ya, terus menggunakan pertambangan ramah lingkungan yaitu pertambangan tertutup. Apalagi di Indonesia sekarang ini banyak pertambangan yang ilegal. Seharusnya itu pertambangan yang ilegal itu harusnya ditiadakan sehingga itu dapat merusak ekosistem dari tanah maupun air yang ada di bawah tanahnya itu tersendiri. Untuk selanjutnya yaitu pendaur sampah organik, yaitu dengan membedakan sampah organik maupun anorganik dengan disediakan tempat sampah khusus anorganik dan organik itu sendiri. Atau Selanjutnya bisa kita juga kayak sampah organiknya didaur ulang menjadi bahan yang bisa ya, dijual lagi ya menurut ya. Jadi ya apalagi bisa dibuat kerajinan buat itu. ya. Terus tidak menggunakan deterjen fosfat karena senyawa fosfat yang merupakan makanan bagi tanaman air seperti eceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Yang terakhir yaitu penegakan hukum serta pembenahan kebijakan pemerintah. Nah, Harus lebih ini ya menurut untuk undang-undangnya ya. ya lebih ditegaskan, lebih ditindaklanjuti dengan orang-orang yang mencempelekan pencemaran laut dan perusak air laut itu. Oke, wah berarti penting banget nih Mbak Nurul buat generasi-generasi yang akan datang untuk menjaga kebersihan air laut biar supaya kebersihan air laut itu selalu terjaga dan kualitas air laut untuk generasi-generasi selanjutnya juga masih bagus dan semoga untuk industri-industri yang membuang limbah ke laut secara langsung atau ke sungai secara langsung bisa ditangani oleh pemerintah dengan cepat. Bagus banget nih Mbak Nurul buat obrolan kita hari ini. Penjelasannya sangat membantu sekali buat teman-teman kita yang ada di SMA buat memahami apa sih itu dinamika hidrosfer terhadap kehidupan. Apalagi supaya generasi-generasi yang akan datang juga menjaga kualitas kebersihan air gitu ya Mbak Nurul ya. Ya. Oke, sampai di penghujung nih Mbak Nurul. Padahal kayaknya baru sebentar ya, tapi ternyata kita sudah hampir 30 menit ini ngobrol-ngobrol asik ya Mbak Nurul ya. Iya. Oke. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banget buat Mbak Nurul udah mau datang ke podcast aku, udah mau bantu menjelaskan tentang dinamika hidrosfer terhadap kehidupan ini. Dan sekarang aku jadi lebih paham nih tentang hidrologi dan perairan air laut yang ada di Indonesia. Iya. Sehingga kita jadi tahu tentang hidrosfer cakupannya luas dengan pencemaran, upaya penanggulangan, serta siklus hidrologi itu sendiri. Iya, betul banget. Jadi bisa menambah wawasan saya nih dan menambah wawasan teman-teman yang akan melihat podcast kita nanti. Oke. Jadi segitu dulu Mbak Nurul untuk podcast hari ini. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Nasba sudah bagi sharing-sharing tentang terkait
dinamika hidrosfer terhadap kehidupan, saling berkaitan juga berhubungan untuk materi lebih lanjut ini. Oke, baik. Oke, sampai di penghujung acara ya, teman-teman. Terima kasih yang telah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe di link YouTube di bawah ini. Nanti saya tambahkan di bawah sini. Oke. Terima kasih ya Mbak Nurul ya. See Ya, you. makasih juga. Dadah.